dunia ini yang benar-benar menghadap kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya menghadap? Banyak yang banyak yang ingkar dengan Tuhannya yang menciptakan. Banyak banget. Berapa? 50%? Nggak ada. Oh, nggak ada. Kira-kira mau nggak jadi pengikut beliau? Dikasih apa emang? Ya mau masuk Islam. Apa itu? Diajak ngobrol tentang pengetahuan aja dulu, Mas. Oh, iya. Jadi untuk edukasinya dapat sampai. Ini dulunya dari mana ini, Mbak? Saya sebelum kalian ada, aku udah ada. Oh, sekarang usianya berapa tahun nih? Udah panjang banget. Dari zaman siapa? Kamu nggak akan kenal juga, nggak akan tahu juga yang ceritain. Iya, emang. Siapa tahu mau cerita-cerita apa, bisa disampaikan apa, silakan. Iya, itu menggoda. Oh, menggoda dua untuk Amalia. Biasanya dari iblis itu hal-hal apa yang tidak bisa diganggu atau tidak bisa mempengaruhi manusia kepada orang-orang yang apa saja? Jadi tahu nanti mereka. Siapa itu mereka? Ya manusia-manusia itu nanti malah aku susah ganggunya mereka. Iya kan, kalau itu kan ada yang beberapa, pasti yang lain juga kan, ada yang tahu, ada yang enggak. Sebenarnya kalian udah tahu sebenarnya. Bagaimana reaksi Anda kalau ada umat manusia yang sedang menjalankan mandi tobat? Nah, itu gimana? Kenapa tersenyum? Apa kamu bisa mengganggu orang-orang yang menjalankan amal ya? Ikhlas, susah. Tapi kalau ada orang mandi tobat itu ngefek ke daerah sekitar orang-orang bangsa kamu enggak? Tergantung orangnya juga. Dari keikhlasan orangnya menjalankan itu semua. Kenapa kok iblis begitu takut dengan orang yang ikhlas? Karena cuman dia yang dituju, nggak ada yang lain. Sehingga kamu tidak mampu menggodanya. Iya. Banyak yang cuman pakai peci. Banyak cuma pakai peci, tapi hatinya atau perilakunya atau apanya yang menjadikan berbeda. Tapi di dalamnya juga banyak. Banyak apa? Banyak kemaksiatan. Itu maksiat hati apa maksiat jasad? Kalau di sini nggak ada. Nah, yang saya tanyakan maksiat hati apa maksiat jasad? Hati juga ada. Jenis-jenis maksiat hati itu apa aja sih? Maksiat hati, penyakit hati. Itu tujuanku sebenarnya. Biar orang mudah dendam, mudah nggak suka, mudah merasa tinggi, Terus merasa kamu lebih dari yang lain. merasa, berarti lebih cenderung kepada merasa ya? Ya kalau udah kayak gitu nanti lama kelamaan nanti kemana larinya? Jadi temen aku juga. Oh gitu.
Berarti sampean juga dulu memang sampai sekarang masih merasa ya. Ya jujur sebenarnya ya nggak bisa diulang. Kayak sekarang maju nggak maju juga sama, Sama. udah terjadi. Jujur karena iri dan Iri. merasa saya lebih dari kalian. Iri gitu. Apa yang kamu irikan? Padahal kamu kan merasa lebih dari manusia kan. Ya iri karena kalian merasa malah lebih dimuliakan daripada aku. Oh gitu. Nah kenapa kok kamu kok bisa iri? Kenapa kamu nggak ikut saja jadi? Ya karena lebih dulu saya Yang membuat kamu nggak terima itu karena kamu lebih duluan. lebih dulu. Hmm. Dan dari itu semualah anak cucuku gak akan bisa ikhlas Hmm. dan akan terus berjuang untuk belokkan kalian semua. Jenis-jenis orang-orang apa saja yang bisa kamu ganggu atau yang paling mudah kamu ganggu untuk menjerumuskan menjadi teman kamu? Banyak yang pasti yang nggak sholat, Hmm. walaupun sholat tapi masih suka maksiat. Hmm. Kenapa orang yang sholat kok masih suka maksiat? Apa masalahnya? Sholatnya cuma di luar, Hmm. nggak sampai hatinya sholat. Lah maksud daripada sholat sampai hati itu gimana? Sholatnya nggak, Menurut kamu yang sering melihat bangsa manusia, kamu bisa mengetahui orang bisa sholat sampai hati itu yang model seperti apa? Bagaimana? ada sebenarnya. Saya nggak cerita pun sebenarnya saya pengen tahu. Ya di akhir zaman ini bangsa kamu sudah berapa triliun Banyak memenuhi dunia, memenuhi dunia? Lebih banyak dari bangsa manusia ya? lebih. Lebih. Berarti kamu tidak bisa mati ya sampai nanti hari kiamat ya, Ya, bangsa-bangsa kamu. Sekarang di dunia lagi tren itu apa namanya, akan ada gempa megatrust itu. Menurut kamu itu perbuatan siapa? Memang benar mau muncul apa enggak itu? belum, Tapi akan terjadi. tapi masih jauh terjadi, tapi jauh, Oh masih jauh, belum. belum ya. Nah kan katanya itu peneliti-peneliti BMKG itu kan katanya kan sudah mendekati. Belum. Nah sebenarnya apa sih Megatron ini kok bikin orang pada geger, bikin orang pada gempar gitu? Ya, fenomena alam sebenarnya. Itu asli murni alam atau Ya ada murka Allah juga. murka Allah? Jadi maksud murka Allah itu dari segi apa? Ya dari segi perbuatan manusia yang udah lupa sama yang menciptakan. Nah itu kan pekerjaan kamu. Berarti Ya, kan kamu yang terlibat berarti. Kalau masalah Islam aku juga pinter. Bukan masa Islamnya, perbuatannya. Tadi kan kamu perbuatan. Iya, emang justru tujuan saya itu sebenarnya. Lah iya, berarti kan ya termasuk itu Kan karena kelalaian manusia. lalainya manusia di kuda kamu. Iya. Gitu. Lah Jadi pusat mereka dari nggak menyadari, gitu ya. nggak tahu. Tapi kan ada sebagian yang tahu kan. Banyak, ada juga. Tapi kebanyakan sholat cuma sholat di luar. Nggak benar-benar tujuannya cuma yang di atas, enggak. Enggak ya. Banyak yang benci, tapi hatinya masih suka benci. Oh. Itu kisah akhir zaman. Kalau menurut kamu berapa persen dari penduduk dunia ini yang benar-benar menghadap kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya menghadap? Banyak yang
Banyak yang ingkar dengan Tuhannya, yang menciptakan. Banyak banget. Banyak banget. Berapa? 50%? Nggak ada. Oh, nggak ada. Antara 10 dan 15%. Oh, dari Banyak banget. jumlah penduduk dunia itu. Iya. Perkiraan sepengetahuan kamu itu megatrust itu terjadi tahun ini apa tahun depan? Enggak tahun ini. Nggak mau ngomong. Oh, nggak mau ngomong. Kenapa alasannya? Enggak. Bisa enggak itu direda? Susah. Susah. Susahnya kenapa? Susahnya Itu udah kenapa? kehendaknya. Iya, Tuhan punya ketentuan, kita punya doa, kita punya sedekah. Penduduk dunia berapa? Yang doanya bisa didengar sama yang di atas berapa? Justru hanya satu doa sekalipun bisa merubah dunia kan? Belum tentu. Tapi kalau Tuhan menghendaki, apakah tidak mesti? Nggak Apakah bisa tidak diomong mungkin? kalau itu. Lah iya, berarti kan itu permintaan daripada hambanya yang ikhlas dan tulus. Tadi sampai ngomong katanya ikhlas. Bahkan sama sendiri mengganggu Ya. orang yang ikhlas saja tidak bisa. Ya, nggak mampu. Lah iya, berarti kan ibaratnya orang ikhlas itu tembus kepada Tuhan dan sama tidak mengetahui keikhlasannya kan sampean. Karena urusan ikhlas itu urusan Tuhan sama Ya. hambanya kan. Mendekat pun aku nggak bisa dengan orang-orang yang kayak gitu. Tapi keikhlasan sendiri kan ya ada tingkatannya juga kan. Ya. Yang tingkat mana yang sampai tidak bisa mengaku? Apakah semua yang ikhlas sama tidak bisa mengaku? Ikhlas kalau cuma di mulut banyak. Saya tidak tanya kalau soal di mulut. Namanya ikhlas itu sudah tidak diketahui orang banyak, tidak Ya. diucapkan di mulut. Mungkin sama saja sampai tidak bisa mendeteksi kan. Enggak. Lah ya, kita juga tidak bisa mendeteksi sama orang-orang yang ikhlas. Karena kalau orang ikhlas itu hanya kepada Tuhannya saja yang tahu. Kalau cuma ngomong ikhlas gampang. Oh, gampang. Kalau cuma ngomongnya Betul, saya tahu itu. Sampean juga tahu. Ya, kalau ciri-ciri ikhlasnya itu gimana menurut Sepengetahuanmu. sepengetahuan saya, dia udah bener-bener nggak mengharap, nggak pengen dilihat dengan sebangsanya. Cuman yang di atas itu semuanya udah dipasahkan sama yang di atas. Diinjak pun dia nggak akan noleh, nggak akan marah, apalagi benci sama orang yang kayak gitu. Itu saya mau mendekat aja udah nggak bisa. Udah, maunya ini apa? Ya itu tanya yang bangkitin kamu. Dilanjutkan Mas coba. Ya itu yang tadi penawar, kira-kira mau gak, kan ada kan bangsamu juga kan yang beberapa ikut beliau. Sayang kalau kita hidup untuk beribadah, kita juga sama-sama pencipta, mumpung masih ada waktu. Enggak ya, kalau gitu ya mohon maaf ya, karena mungkin udah waktunya, mungkin ya, mohon maaf ya.
semua yang ada di kapal tarik Soalnya